Cara Gen Z menjawab pertanyaan apa cita-citamu bisa menggambarkan bagaimana nasib para Gen Z dan bangsa kita ke depan. Kok bisa? Sebagai Gen Z, apa cita-cita kamu? Kalau kamu masih menjawab mau jadi presiden, gubernur, pengusaha, dokter, dan yang lain, maka ada masalah besar pada Gen Z kita. Masalah besar apa dan bagaimana kita mengatasinya? Mari kita bahas. Rasanya, sebagian besar Gen Z menjawab pertanyaan tentang cita-cita diri masih dengan jawaban profesi, seperti ingin jadi dokter, pengusaha, dosen, gubernur, menteri, presiden, dan jawaban profesi lainnya. Ini pola yang mirip dengan hampir semua anak TK atau SD yang menggambar pemandangan dengan dua gunung, matahari, hamparan sawah, dan jalan di tengahnya. Seperti ada homogenisasi jawaban yang mencerminkan keringnya jati diri dan keunikan generasi Z kita. Jawaban cita-cita ini pun ternyata tidak jauh berbeda dengan jawaban yang diucapkan oleh generasi X dan generasi sebelumnya. Ini bukti kalau sistem pendidikan kita tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap kebutuhan generasi Z kita. Kita, Gen Z, harus sadar dengan kondisi ini. Mungkin saja inilah penyebab banyaknya Gen Z yang tidak bisa berkompetisi di hari ini dan masa depan. Atas, apa yang salah dengan jawaban cita-cita tersebut? Sekilas sepertinya biasa saja. Setidaknya ada dua kesalahan utama. Pertama, yang ditanya itu cita-cita, bukan keinginan menjadi apa. Cita-cita harusnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari keinginan memiliki profesi atau mendapatkan sesuatu. Kebanyakan kita tidak perhatian atau tidak peduli dengan esensi pertanyaan dan apa definisi cita-cita yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak serius memperjuangkan apa cita-cita yang kita sebutkan. Kita juga tidak punya dedikasi, kerja keras tinggi, karena cita-cita cuma asal bunyi saja. Kedua, cita-cita itu seharusnya bukan tentang apa yang kita dapat atau kita miliki. Cita-cita itu bukan tentang diri kita. Cita-cita adalah apa kontribusi, kebermanfaatan, dan impact yang kita berikan untuk sebagian atau satu kelompok masyarakat. Contoh cita-cita yang benar itu bisa dilihat dari Bung Karno, Bung Hatta, dan generasi Alpha pendiri bangsa Indonesia. Cita-cita mereka sederhana dan jelas, ingin Indonesia merdeka. Maka kelak menjadi apa diri mereka itu urusan belakang. Itu hanya konsekuensi dari perjuangan meraih cita-cita. Soekarno dan Hatta tidak pernah tuh bercita-cita jadi presiden atau wakil presiden. Tetapi karena mereka konsisten ingin Indonesia merdeka, mereka akhirnya terpaksa menjadi proklamator sekaligus presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Contoh lainnya, Bill Gates, Steve Jobs, Nadiem Makarim, dan semua founder juga CEO perusahaan raksasa besar dunia rasanya tidak memiliki cita-cita ingin jadi CEO perusahaan besar. Bill Gates justru bercita-cita ingin setiap rumah di dunia punya komputer. Steve Jobs ingin lebih banyak orang meraih sukses karena lebih produktif dengan perangkat Apple yang dibuat. Nadiem Makarim itu ingin membantu masalah transportasi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang ingin menyampaikan pesan tauhid, ajaran, dan perbaikan yang Allah tugaskan pada beliau. Bahwa Nabi Muhammad lantas menjadi pemimpin negara, bahkan pemimpin imperium besar dunia, itu hanyalah resiko atau konsekuensi saja dari apa yang Nabi Muhammad perjuangkan. Jadi, cita-cita yang baik itu mencerminkan keinginan buat satu impact, kebaikan, perubahan pada satu segmen atau masyarakat secara luas. Semakin spesifik dan jelas impact yang ingin kita buat, akan semakin mudah kita mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana tahapan mewujudkannya. Jadi kalau muncul jawaban menjadi apa, itu dalam rangka mewujudkan cita-cita membuat impact tadi. Gimana? Sudah tergambarkan apa cita-cita yang seharusnya keluar dari mulut Gen Z seperti kita? Coba sekarang kamu tuliskan atau bayangkan apa cita-cita kamu sekarang. Nanti coba kamu juga tanyakan nih pada teman-teman kamu apa cita-cita mereka. Kamu akan bisa merasakan perbedaan energi antara cita-cita ingin membuat kontribusi atau membuat suatu impact dengan sekedar ingin menjadi sesuatu. Ayo kita bantu teman-teman kita meluruskan cita-cita mereka. Meluruskan cita-cita Gen Z ini adalah PR utama dan mendasar sebelum kita bicara Indonesia Emas tahun 2045.
Kalau setiap individu Gen Z punya keinginan kuat untuk menciptakan suatu impact dengan produk dan karya mereka, maka ada lebih banyak masalah bangsa yang terselesaikan oleh generasi muda kita. Tapi kalau cita-cita para Gen Z ini tidak jelas, asal bunyi, dan tidak punya motivasi dan dedikasi apapun, maka Gen Z akan malah menjadi beban dan sumber masalah bagi bangsa kita, seperti pengangguran, kriminalitas, depresi, mental health, narkoba, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan masalah-masalah lainnya. Selain itu, bantu juga nih sekolah-sekolah kita, kampus, TK, pesantren, TPA, dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk mulai mengajarkan anak-anak didik mereka tentang cita-cita yang benar dan menimbulkan gairah untuk mewujudkannya. Sekolah tidak boleh hanya menyampaikan pengetahuan tanpa meluruskan apa cita-cita dan cara meraih kesuksesan dari potensi yang para siswa miliki. Jangan lagi ada siswa yang memilih penjurusan sekolah atau memilih jurusan kuliah hanya ikut-ikutan temannya. Bahkan memilih masuk sekolah, pesantren, homeschooling, atau mengambil kursus pun harus berdasarkan cita-cita membuat impact tadi. Apa sih hasil yang kita harapkan dari menurunkan cita-cita generasi Z? Satu pandangan saja bisa merubah banyak wajah pantai dan sungai kita dari derunya kumuh menjadi lebih bersih. Satu kitabisa.com saja itu bisa membantu jutaan orang terbantu karena lebih mudah mendapatkan bantuan dari saudaranya yang lain. Satu e-fishery saja bisa membantu meningkatkan produktivitas ribuan pembudidaya ikan dan udang di Indonesia. Satu Gojek saja bisa membuat transportasi kita lebih mudah dan lebih asik. Bayangkan nih, kalau masing-masing daerah, di setiap kota, di setiap desa ada satu pemuda, ada 2, 5, 10, dan ratusan anak muda yang membuat solusi dan membuat produk seperti mereka tadi. Rasanya tidak perlu lagi ada antrian panjang saat job fair, karena anak mudanya tahu dan bisa membuat produk yang membuka lapangan kerja. Tidak perlu lagi ada sarjana yang bekerja di luar jurusan mereka, karena mereka juga tahu bagaimana sukses dengan keilmuan yang dipelajari saat kuliah. Tidak perlu lagi ada juga pengangguran tinggi, karena setiap anak muda tahu bagaimana membuat usaha dari masalah yang ada di sekitar mereka. Dan kita tidak perlu lagi ikut-ikutan mencapai sesuatu sesuai standar orang lain atau bangsa lain, karena kita tahu apa kebutuhan, potensi, dan cara sukses yang sesuai dengan diri kita. Dan tidak masalah kalau impact yang dibuat itu baru hal receh dan hanya bagus sedikit orang. Gojek juga dulu awalnya receh, demikian juga Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Kopi Kenangan, Bukalapak, e-fishery, dan semua yang besar itu dulu juga receh. Yang receh itu adalah langkah pertama dari ribuan mil perjalanan mendaki puncak gunung impian. Demikian juga dalam meraih cita-cita. Butuh langkah pertama mendaki satu produk impact yang mungkin hanya receh. Lalu perjalanan berikutnya mendaki puncak-puncak gunung receh atau yang juga tak seberapa tinggi. Tetapi semakin sering kita mendaki puncak-puncak gunung, maka saat ada kesempatan atau momentum tiba, kita sudah siap mendaki puncak kesuksesan besar kita. Semakin banyak anak muda yang membuat kesuksesan besar untuk diri mereka, untuk masyarakat, maka era kerja Indonesia akan semakin dekat. Bahkan mungkin tak perlu menunggu tahun 2045. Ini kalau kita bisa meluruskan cita-cita generasi Z kita. Wassalam.